Hai, Assalamualaikum, apa kabar nih? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Bareng lagi sama saya Rizky Ramadan Putra, di acara Sinau Bareng. Sebuah acara yang pastinya bikin kamu makin sukses. Ya, hari ini kita akan membahas tentang permintaan kesempurnaan. Pasti udah pada penasaran kan? Apa aja yang akan Rizky bahas? Makanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Sinau Bareng. Oke, mari kita bahas. Kita pernah mendengar pepatah bahwa tidak ada orang yang sempurna, tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Ini sebagian besar karena keyakinan bahwa kita tidak sempurna. Kita juga dapat bergerak menuju kesempurnaan. Semakin cepat belajar, semakin baik bagi kita semua. Agama mengatakan bahwa ada kehidupan yang lebih baik bagi kita semua yang terbentang di masa depan. Kita juga percaya bahwa kita dapat mencapai lebih banyak dalam hidup jika kita memahami diri sendiri, serta orang-orang yang berinteraksi dengan kita setiap hari. Pemahaman ini akan memberi kita dorongan untuk memperbaiki lingkungan dan diri sendiri. Saya pikir ada obat untuk kelemahan ketika berhenti memikirkan kelemahan dan memikirkan kekuatan. Dengan kekuatan yang ada di dalam diri, itulah dapat bertujuan untuk menuntut kesempurnaan dalam diri sendiri. Ingatlah untuk melihat dunia ini sebagai gimnasium terbesar, di mana orang-orang datang untuk membuat diri mereka kuat. Saya tahu pepatah India, bahwa hanya pengecut yang mengatakan, "Ini nasib," tetapi orang kuatlah yang berdiri dan berkata, "Saya akan menentukan nasib saya sendiri." Begitu banyak dari kita berhasil, dan banyak dari juga yang jatuh, tetapi jika kita mampu membangun karakter yang kuat, teman-teman semua tidak akan pernah menyerah. Tidak ada keraguan sama sekali dalam pikiran saya, bahwa teman-teman semua bisa lebih sukses, secara bertahap bergerak menuju kesempurnaan, jika mau berusaha lebih keras, melakukan upaya yang lebih besar, dalam segala hal yang dilakukan. Perasaan kuat untuk maju dalam hidup ini sangat penting jika teman-teman semua ingin mencapai lebih banyak kesuksesan. Kita tahu pepatah, latihan membuat kita sempurna. Tetapi itu tidak lagi berlaku bagi banyak dari kita. Karena praktik kita mungkin salah, dan tidak pantas sehingga kita harus membuat frasa baru. Untuk kita, latihan yang sempurna membuat kita sempurna. Belajar untuk mempraktikkan ide-ide yang sempurna adalah bergerak maju dengan motivasi. Kita harus menempatkan perintah dalam pikiran bawah sadar, bahwa semua keterampilan, bakat, sifat, ide, dan teknik dalam melakukan semua pekerjaan, harus sempurna setiap saat. Singkatnya, kita harus terus-menerus dan terus-menerus mencoba yang terbaik, untuk melatih dan melatih kembali diri kita sendiri, sehingga selalu siap untuk mencapai tujuan kesempurnaan itu, di rumah maupun di tempat kerja. Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena dengan standar dan tindakan kita sendiri, dapat mencapai kesempurnaan. Siapa yang menahan untuk melanjutkan ke arah itu? Siapa yang memberitahu bahwa tidak ada negara yang sesempurna itu? Siapa yang ingin melambat? Dalam kebanyakan kasus pelakunya tersembunyi di dalam diri sendiri. Itu adalah pikiran negatif. Ini adalah ketidakmampuan Anda untuk memotivasi dari diri sendiri. Jika Anda menyingkirkan perasaan negatif itu, maka teman-teman semua dapat bergerak menuju kesempurnaan. Pikiran negatif ini seperti katak di dalam sumur. Saya akan memberikan cerita, seekor katak tinggal di sebuah sumur. Itu telah tinggal di sana untuk waktu yang lama. Ia lahir di sana dan dibesarkan di sana. Ia senang tinggal di sana dan merasa senang bisa sendiri. Nah, suatu hari katak lain yang hidup di laut datang, dan jatuh ke dalam sumur. "Dari mana kamu berasal?" tanya katak sumur. "Saya dari laut," jawab katak baru. "Laut, seberapa besar itu? Apakah sebesar sumur saya?" Dan dia melompat dari satu sisi sumur ke sisi lainnya. "Sahabatku," kata katak dari laut, "kamu tidak bisa membandingkan lautan besar dengan sumur kecilmu." Katak sumur itu melompat lagi dan berkata, "Apakah lautanmu begitu besar? Kamu tidak akan mengerti bedanya kawan, karena kamu belum pernah melihat lautan," ulang katak dari laut. "Oh tidak, tidak ada yang lebih besar dari ini, kamu pembohong, keluar saja dari sumurku," kata katak sumur. Ini selalu menjadi kesulitan dunia kita selama ini. Kita semua duduk di sumur kecil, sendiri dan tidak percaya bahwa ada dunia yang lebih besar, dan lebih luas untuk dirasakan. Jika kita ingin dibebaskan dan termotivasi, maka kita harus menghancurkan penghalang dunia kecil kita ini.
Mari kita memperluas cakrawala kita, dan mendidik kita dengan ide-ide baru dan informasi yang lebih relevan. Diyakini bahwa kita adalah yang paling sempurna dari semua makhluk hidup di bumi, dan oleh karena itu kita harus lebih unggul dalam pengetahuan kita, informasi, kebijaksanaan, dan pendidikan. Dengan meningkatkan partisipasi dalam masyarakat, tempat kita tinggal, kita memiliki kekuatan untuk unggul dalam segala hal yang kita rencanakan, arahkan, kendalikan, dan lakukan. Perbedaan utama antara manusia dan hewan adalah perbedaan kekuatan konsentrasi mereka. Semua kesuksesan kita dalam segala bidang pekerjaan adalah hasil dari kekuatan super ini. Kita semua bereaksi, menanggapi berbagai ide, tetapi tuntutan zaman modern adalah untuk proaktif dalam perilaku kita. Kita harus berinisiatif dan belajar melakukan hal-hal yang benar, dengan sekuat tenaga, tanpa diminta atau tanpa dorongan dari luar. Ini bergerak maju dengan motivasi diri. Ada banyak kekuatan negatif di dalam dan di sekitar kita semua. Kekuatan negatif ini sayangnya mencoba menahan kita dari bergerak maju dan maju seperti yang kita inginkan. Tetapi ada banyak cara untuk melawan pengaruh negatif ini. Ini adalah penjahat terbesar yang bersembunyi di dalam diri kita. Inilah penyebab kejatuhan kita. Itu harus diidentifikasi, ditemukan, disalahkan, dan dihancurkan. Jika kita ingin berpartisipasi secara efektif dan berkontribusi secara efisien untuk semua jenis pembangunan manusia. Siapa yang bisa disalahkan atas kegagalan dan kejatuhan Anda? Ini adalah ketakutan Anda. Ini adalah rasa malu Anda. Ini adalah ketidakpastian Anda. Ini adalah ketidaktahuan Anda. Semua ini membawa ancaman dan kelemahan bagi Anda. Ketakutan adalah musuh terkuat. Rasa malu adalah dosa Anda. Namun, keberanian adalah salah satu kualitas manusia yang paling kuat, yang akan membantu mengatasi masalah ini. Dapatkan motivasi diri, dan kumpulkan keberanian untuk maju dalam hidup. Teman-teman semua juga dapat melanjutkan menuju kesempurnaan. Jika teman-teman semua tertinggal dalam bidang apapun, itu karena teman-teman semua secara bertahap menjadi pemikir yang mustahil atau mudah menyerah. Ini adalah kekuatan penindas, yang sebenarnya menjauhkan dari upaya untuk menjadi pemain yang sempurna. Teman-teman semua pasti bisa keluar dari pemikiran negatif ini, jika mendorong diri sendiri menuju pengetahuan, kebijaksanaan, dan informasi. Saya yakin bahwa dunia siap untuk melepaskan semua rahasianya, jika kita tahu bagaimana mengetuk pintu yang benar. Ada beberapa di antara kita yang dengan cepat meninggalkan ide bagus karena telah melihat sesuatu yang salah dengannya. Mereka dengan cepat mengesampingkan rencana yang masuk akal karena mereka pikir itu tidak akan berhasil. Semua rencana dan ide memiliki nilai dan dapat dimoderasi atau direvisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Ketika teman-teman semua menemukan sesuatu yang salah dengan sebuah organisasi, institusi, tradisi, atau siapapun, jangan sampai pada kesimpulan cepat bahwa semuanya tidak berguna dan tidak akan berhasil untuk siapapun. Sering ditemukan bahwa semuanya dapat bekerja dengan baik dengan sedikit modifikasi. Bahkan dengan modifikasi itu bisa menjadi ide yang lebih baik. Maka marilah kita cepat belajar menghargai segala ide di sekitar kita. Kita dapat membangun jembatan kemajuan. Ada kebaikan dalam segalanya, jika kita melihatnya dengan cermat. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Itu semua tergantung, bagaimana kita memandang dan melihatnya. Ada lebih banyak nilai positif di dalamnya daripada yang bisa kita nilai pada pandangan pertama. Jika ada keraguan sedikit pun, kita harus mendiskusikan dari ide-ide tersebut dengan teman dan anggota keluarga, tanpa perasaan, tanpa prasangka apapun. Ini akan memungkinkan untuk menimbang kelayakan mereka dibandingkan dengan kekurangan mereka. Ini adalah bagaimana Anda dapat belajar untuk membedakan dan melanjutkan menuju kesempurnaan. Orang-orang yang menerima ide, yang setidaknya mengandung beberapa kebaikan, pasti tahu bagaimana mengubah, memodifikasi, memenuhi syarat, mengubahnya agar sesuai dengan situasi saat ini, tidak membuang ide begitu saja, jika hanya ada beberapa yang mengatakan tidak berhasil. Setelah memandikan dan membersihkan bayi, kita tidak membuang bayi dengan air kotor. Bukan, bayi telah muncul bersih. Tetapi air yang menjadi kotor dalam prosesnya, harus dibuang. Demikian pula, jika teman-teman semua telah menggunakan kecerdasan, untuk memodifikasi sebuah ide, dan senang dengan ide dan solusi yang lebih halus, lebih jelas, lebih tepat, maka harus memperdalam, mendekorasi, dan mempercantiknya, dan hanya membuang yang tidak cocok untuk Anda. Harapan dunia modern terletak pada orang-orang yang menuntut kesempurnaan,
dari semua kata, perbuatan, dan pikiran mereka. Aduh, gak kerasa nih, Rizky Ramadan Putra. Sudah hampir 10 menit Rizky nemenin kalian semua. Udah saatnya kita pisah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam acara Sinau Bareng. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.